Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau emiten berkode saham MTEK menambah kepemilikan saham SCMA sebanyak 325 lembar saham. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia Selasa 19 Agustus 2025, PT Aviana Sinar Abadi Tbk emiten berkode saham IRSX menjelaskan akan menerbitkan 12,39 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp15 per saham. Emiten logam dan mineral Central Omega Resources Tbk dengan kode saham DKFT berencana melepas seluruh saham hasil buyback. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada 19 Agustus 2025, DKFT akan menjual atau mengalihkan saham hasil pembelian kembali sebanyak 124,76 juta lembar. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau emiten berkode saham MTEK resmi menambah kepemilikan saham di Surya Citra Media hingga 325 juta lembar saham. Transaksi ini menghabiskan dana lebih dari 68 miliar rupiah dan meningkatkan kendali MTEK atas SCMA. Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau emiten berkode saham MTEK menambah kepemilikan saham SCMA sebanyak 325 lembar saham. Transaksi tersebut dilaksanakan dalam 3 tahap, sejak tanggal 28 Juli hingga 4 Agustus 2025. Pembelian saham tersebut dilakukan pada harga beragam mulai dari Rp193 hingga Rp227 per lembar saham. Total dana yang digelontorkan untuk transaksi ini diperkirakan mencapai Rp68,42 miliar. Pasca transaksi kepemilikan saham MTEK di SCMA meningkat menjadi 48,90 miliar lembar saham, atau senilai 66,11% dari total saham beredar. Angka ini menunjukkan kenaikan dari sebelumnya yang masih di bawah 66%. Tujuan aksi korporasi ini dikatakan untuk investasi kepada kepemilikan langsung, bukan untuk tujuan spekulatif. MTEK terus mempertahankan posisi pengendali di SCMA sebagai bagian dari strategi jangka panjang mereka. Tim Liputan IDX Channel. PT Aviana Sinar Abadi Tbk, emiten berkode saham IRSX, berencana memperkuat struktur permodalan melalui aksi korporasi right issue. Langkah ini dilakukan dengan menerbitkan saham baru dan waran seri 2. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia Selasa 19 Agustus 2025, PT Aviana Sinar Abadi Tbk emiten berkode saham IRSX menjelaskan akan menerbitkan 12,39 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp15 per saham. Jumlah tersebut setara 66,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penambahan modal melalui HMETD. Seiring dengan rights issue, IRSX juga akan menerbitkan 1,85 miliar waran seri 2. Pemegang 100 saham baru akan memperoleh 15 waran seri 2, di mana setiap satu waran bisa dikonversi menjadi satu saham perseroan. Waran seri 2 memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham baru dengan nominal Rp15 per saham. Namun, harga pelaksanaan akan ditentukan kemudian, berdasarkan kebutuhan dana dan kebijakan manajemen perseroan. Manajemen menegaskan, dana hasil rights issue dan waran seri 2 akan digunakan untuk mendukung ekspansi usaha. Terdiri dari alokasi belanja modal atau CAPEX serta modal kerja atau OPEX, baik langsung maupun melalui entitas anak. Rencana aksi korporasi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB yang dijadwalkan pada 25 September 2025. Tim Liputan IDX Channel. Emiten logam dan mineral Central Omega Resources Tbk dengan kode saham DKFT berencana melepas seluruh saham hasil buyback sebanyak 124,76 juta saham. Penjualan akan dilakukan melalui PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dengan ketentuan terbatas di Bursa Efek Indonesia. Emiten logam dan mineral Central Omega Resources Tbk dengan kode saham DKFT berencana melepas seluruh saham hasil buyback.
Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada 19 Agustus 2025, DKFT akan menjual atau mengalihkan saham hasil pembelian kembali sebanyak 124,76 juta lembar. Buyback tersebut dilakukan secara bertahap sejak 24 Juli 2014 hingga 25 Juli 2014. Dari total buyback sebesar 164,76 juta lembar, perusahaan masih menyimpan 124,76 juta saham untuk dijual. Seluruh saham ini akan dilepas ke pasar dengan mempertimbangkan kondisi dan aturan bursa. Untuk proses penjualan, DKFT menunjuk PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI sebagai anggota bursa yang bertindak sebagai penjual. Penunjukan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar modal. Waktu pelaksanaan pengalihan saham ditetapkan paling cepat 5 hari kerja setelah keterbukaan informasi. Selain itu, transaksi hanya dapat dilakukan mulai 30 menit setelah pembukaan dan berakhir 30 menit sebelum penutupan perdagangan. Adapun jumlah penjualan per hari akan dibatasi maksimal 20% dari total saham hasil buyback. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas perdagangan saham DKFT di pasar. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update penutupan IHSG sesi pertama pada hari ini 20 Agustus 2025, di mana IHSG hari ini pada penutupan pertama tercatat naik 0,49% ke level 7.901,84. Adapun pemirsa, IHSG tadi pagi dibuka di level 7.874 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.925. Adapun 395 saham mengalami kenaikan, 238 saham mengalami penurunan, dan 169 saham stagnan atau tidak bergerak. Adapun pemirsa, saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi ataupun top gainers antara lain ada BRMS yang mengalami kenaikan 5,73% ke level 480, BWPT naik 27,69%. PTRO naik 1,99% dan AMMN naik 2,08%. Sementara dari sisi top losers pemirsa, BBCA mengalami penurunan 1,47%, naik mengalami penurunan 5,75%, DKFT mengalami penurunan 13,58% dan EMTK mengalami penurunan 4,17%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, barang baku memimpin penguatan di 1,46%, konsumsi primer naik 1,28%, kesehatan naik 0,08% dan konsumsi non primer mengalami kenaikan 0,06%.